Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Winarko dari Prodi PGMI semester 4 Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau. Kita berjumpa dalam mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Dosen pengampu LC Purwandari, MTPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran IPA di SD atau SD. Baik, langsung saja. Jadi di sini bagaimana penilaian pembelajaran IPA aspek kognitif. Ya, pengertiannya, penilaian merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Kemudian ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa penilaian kognitif berpusat pada pengetahuan, atau intinya pada pengetahuan siswa. Ya, kegiatan mental atau otak. Jadi yang dilibatkan itu pengetahuan siswa. Jadi apa yang terekam di pemikiran siswa. Kemudian penilaian pembelajaran aspek kognitif ini itu menuntut yang pertama pengetahuan siswa. Jadi siswa sebatas mengenali dan memahami adanya konsep fakta tanpa harus mengerti cara menggunakannya. Kemudian pemahaman. Siswa dituntut mengerti apa yang sedang diajarkan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal lainnya. Kemudian penerapan. Siswa dituntut mampu menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori yang baru dan konkret. Kemudian bentuk-bentuk instrumen. Instrumen tes yang umum digunakan adalah tes pilihan ganda, tes benar salah, tes menjodohkan, kemudian soal tes isian singkat atau melengkapi. Berikutnya tes uraian. Nah, itu bentuk-bentuk dari instrumen. Lalu apa itu instrumen? Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian berikutnya penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuannya adalah penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan pedoman dalam menulis soal. Nah, itu fungsi dari kisi-kisi. Kemudian evaluasi pembelajaran IPA aspek afektif. Pengertian dari aspek afektif adalah yang jelas berkaitan dengan sikap terhadap suatu objek. Siswa harus mampu menerima yang diajarkan. Siswa mampu menanggapi atau menjawab pertanyaan. Kemudian kemampuan menilai, kemampuan berorganisasi.
Jadi ada 4 hal yang penting dalam aspek afektif. Kemudian bentuk-bentuk instrumen. Guru dapat memilih bentuk observasi sesuai kebutuhan dan dapat mengembangkannya agar lebih sederhana dan praktis. Yaitu tadi bentuk-bentuk instrumen. Kemudian penyusunan kisi-kisi. Langkah-langkahnya menganalisis aspek afektif yang direncanakan untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Kemudian menuliskan indikator-indikator dari masing-masing aspek afektif yang direncanakan. Barulah membuat tabel kisi-kisi. Kemudian setelah membuat tabel kisi-kisi, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati. Itu dari aspek afektif. Kemudian berikutnya, evaluasi pembelajaran IPA aspek psikomotorik. Yang pengertian dari aspek psikomotorik merupakan penilaian psikomotorik penilaian psikomotorik disebut juga penilaian keterampilan melalui kegiatan praktikum siswa. Ranah psikomotorik atau keterampilan yang pertama adalah persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural, kemudian reaksi kompleks, adaptasi, kreativitas. Nah, di sini siswa dituntut untuk berkreasi, mempunyai kreativitas, terampil dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian bentuk-bentuk instrumennya. Penilaian kerja adalah penilaian yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam berbagai konteks yang diinginkan. Kemudian penilaian proyek berupa rangkaian tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, di sini meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Kemudian berikutnya, penilaian portofolio. Kumpulan dokumen penilaian, penghargaan, dan karya siswa dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu bentuk-bentuk instrumen dari aspek psikomotorik. Kemudian penyusunan kisi-kisi dapat dilakukan secara tertulis selama 1 semester, sehingga dapat diketahui siswa, diketahui oleh pendidik lainnya, dan juga diketahui oleh semua warga sekolah. Nah, jadi bisa diketahui oleh siswa, pendidik lainnya, maupun semua warga sekolah. Nah, itu kisi-kisinya. Kemudian langkah-langkahnya mengamati silabus pada kurikulum berlaku. Kemudian menyusun kisi-kisi berdasarkan silabus. Nah, itulah pemaparan penjelasan materi tentang evaluasi pendidikan dalam IPA. Ya. Yang pertama tadi aspek kognitif. Nah, aspek kognitif itu kita dapat ambil kesimpulan tentu dengan penilaian sebatas ilmu pengetahuan siswa. Nah, yang berikutnya itu aspek afektif. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa aspek afektif ini penilaian sikap dari siswa. Nah, bagaimana dia berperilaku, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sekolah kita memberikan pengajaran bersikap yang baik.
Kemudian yang ketiga itu psikomotorik. Aspek psikomotorik itu penilaian pada keterampilan siswa, kreativitas siswa. Sebatas mana kreativitas siswa? Nah, itulah pemaparannya. Semoga dapat dipahami, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.